Berzikir belum tentu sampai, tapi solawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk dia nun yang jauh di sana, dan Allah pasti kabulkan, karena Allah berjanji wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau mau pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ada orang yang banyak beristighfar, hanya dosa yang diampuni Allah, tapi orang yang bersolawat dosa diampunkan, diberikan Allah syafaat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala darajat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala majlis yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa dia? Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah waktu di Casablanca, ibu kota Maroko. Pas saya lagi jalan-jalan ketemu sama orang Maroko. Dia tanya, "Menen, dari mana?" Saya bilang, "Indonesia." "Indonesia, Masya Allah." Saya bilang, "Apa? Masya Allah itu apanya?" Kata dia, "Saya sholat di Masjidil Haram, udah nggak ada tempat. Tiba-tiba orang Indonesia ini minggir, kasih tempat." Orang Indonesia, ternyata perbuatan kita yang simpel itu bagi mereka itu luar biasa. Terus dia bilang, "Saya sholat sama yang bukan orang Indonesia, tongkatnya aja saya geser dia ngamuk." Sampai begitu berkesan dalam hati dia. Orang Indonesia itu ngasih tempat luar biasa. Dan memang Indonesia itu subur sekali, semuanya bertumbuh kembang, semua dikasih tempat. Perampok dikasih tempat. Nah, itu jadi kebaikan kita ini kita pertahankan. Orang kita ini baik luar biasa. Silaturahimnya itu nggak putus. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita bawa pulang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua pasti ketika datang kemari sendiri terpikir mau bawa anak, mau bawa istri, mau bawa suami, mau bawa tetangga, mau bawa saudara. Kita biasanya kalau makan enak, yang pertama kita ingat orang paling kita sayang. Begitu juga saat kita melihat Ka'bah dan tawaf, sa'i, yang terpikir kita adalah orang yang paling kita sayang, yang mau kita bawa. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki sehingga bisa kita beribadah lagi, insyaallah. Itu Ustaz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi. Itulah orang yang paling goblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi pesek. Yahudi itu mancung, putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales bohong. Diterima. Kamu mau jadi ikut anggota Yahudi? Ayo. Hikmah dari musibah Palestina beberapa hari ini, nampak jelaslah orang yang peru-peru Yahudi, yang selama ini masih sembunyi-sembunyi, sekarang dengan jelas dan lantangnya berkata, apa masalah kita dengan Yahudi? Orang yang mengatakan kita tidak punya masalah dengan Israel, maka dialah yang sedang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tidak perlu menjadi seorang muslim
untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi seorang Islam untuk menjadi Palestina. Walaupun kau Kristen, walaupun kau Katolik, walaupun kau Protestan, walaupun kau Hindu, walaupun kau Buddha, kalau sudah melihat orang mati berdarah, pasti engkau kasihan. Cukup menjadi manusia, sudah perlu. Cukup, tak usah menjadi Islam untuk peduli masalah Palestina. Betul? Itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji. Nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya ada 600 truk hasil usaha? Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum 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 bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu taala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau saudara satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuman 3 sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, kama qalat, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu? Orang Israel tidak punya negara. Betul? Berserak di atas muka bumi. Dari mulai ujung sampai ke tepi. Tak ada negaranya. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki. Namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Pokoknya salah-salah sebut tak apa-apa. Theodor Herzl. Kata Theodor Herzl, kita harus punya negara. Berkumpul mereka semua. Akhirnya mereka menghadap kepada Sultan Abdul Hamid di Turki. Siapa namanya? Sultan Abdul Hamid. Pokoknya yang nama-nama Abdul ini hebat-hebat. Abdul Hamid, Abdul Somad. Sultan Abdul Hamid, kami ingin buat negara. Tolong kasih Palestina untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tetesan darah kaum syuhada tidak akan aku jual dengan emas. Kami beli dengan emas. Tidak akan. Begitu orang beriman. Tidak akan menjual suaranya. Walaupun dengan emas sekalipun. Menangis kalian. Tidak akan aku berikan. Kata Sultan Abdul Hamid. Sampai akhirnya tahun 1924. Hancurlah Turki. Digulingkan. Naik seorang presiden baru bernama Mustafa Kemal Atatürk. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Dihancurkannya. Habis
penguasa yang cinta kepada Masjid Al-Aqsa digulingkannya, dan lalu kemudian masjid dirobahnya menjadi museum, lalu kemudian tarekat-tarekat dibubarkannya, dan bagaimana matinya Mustafa Kemal. Apa hubungan Ustadz dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Saya pengagumnya, saya muhibbinya, saya pencintanya. Mudah-mudahan dengan mencintai ulama saya bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam surga Allah. Andai saya masuk neraka, mudah-mudahan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang mencari saya, memberikan syafaat kepada saya, syafaat orang-orang soleh. Kenapa Ustaz kagum dengan dia? Raja Banjar mengirim dia ke Makkah Al-Mukarramah belajar agama Islam, lalu dia tulislah kitab namanya Sabilal Muhtadin. Orang Banjar di Kalimantan Selatan kagum dengan Datu Kelampayan ini, maka mereka membuat satu masjid besar mengenang kitabnya. Itulah Masjid Sabilal Muhtadin, jalan bagi orang yang mencapai hidayah. Ada orang Banjar yang sangat kagum dengan kitab ini, dia teliti kitab ini di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, akhirnya mendapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy dalam bidang Fakulti Pengajian Islam karena meneliti kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi bukunya terlalu tebal, orang Melayu susah membacanya, akhirnya diringkas kecil menjadi Furukunan Melayu. Ibu saya, nenek saya tahu sholat, tahu puasa, mereka membaca kitab Furukunan Melayu. Datuk saya Syekh Abdul Rahman mengajarkan kitab Sabilal Muhtadin kepada murid-muridnya. Maka ini ulama besar, mudah-mudahan anak cucu kita bisa mewarisi ilmunya insyaallah. Iya kalau malaikat maut itu ada, iya kalau akhirat itu ada, iya kalau azab kubur itu ada, iya kalau surga dan neraka itu ada. Kalau ternyata nanti tidak ada, bagaimana? Kata setan berbisi, la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang kepada mereka min baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan datang silih berganti. La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aq'udanna lakum siratakal mustaqim, akan kubengkokkan jalanmu yang lurus. Tapi ada satu yang tak bisa digoda oleh setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang hatinya bersih, tulus, murni, jernih, bening, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa membunuh cicak mendapat pahala? Kenapa membunuh cicak dapat pahala? Dan kenapa bisa demikian? Harriquhu, bakar dia, kumpulkan semua kayu. Maka semua masyarakat Babilonia mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar dia. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bakar. Lalu apa kata Allah? Kuni bardaw wa salama, jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim. Ketika itu datanglah cicak meniup-niup api Ibrahim. Maka dosa cicak sampai sekarang cucu-cucu cicak, maka ditembaklah cicak. Tembak. Kami dulu waktu kecil-kecil mengaji pakai karet tembak cicak. Kenapa kau bunuh? Bunuh aja lah, pokoknya bunuh. Hadis tentang membunuh cicak, sebenarnya filosofi makna di dalamnya adalah bahwa kita harus memilih. Ketika ada kebatilan, Namrud membakar Ibrahim. Ketika itu ada seekor burung pipit membawa setetes air, lalu dipadamkannya api. Ketawa burung yang lain, kenapa kau padamkan api? Satu tetes mana bisa memadamkan? Aku tahu satu tetes tak bisa memadamkan, tapi aku hanya ingin nanti kalau Allah bertanya saat Ibrahim dibakar, apa yang kau lakukan? Aku pernah ikut. Saat somat dia ejek-ejek, pernah kau bela dia di internet? Kenapa ke situ pula begini? Aku tahu pembelaanku itu tidak bermakna, tapi aku ingin ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cicak, membunuh cicak ini manfaatnya bagus apa? Supaya tai cicak yang berserak-serak. Kadang kita sedang duduk, apa ini? Bau.
Jangan disiksa. Jangan pula tangkap cicak, dipegang kakinya. Ya boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Jangan pula ditangkap balik sini cicak. Kau lah dulu atuk kau dulu meniup-niup Ibrahim kan? Jangan ku siksa kau semua. Boleh. Sekali bunuh. Apakah semua keturunan Rasulullah dipastikan masuk surga? Apakah semua keturunan Rasulullah atau Syarifah akan dipastikan masuk surga walau di dunia dia tidak mentaati perintah Allah? Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Hadis sahih. Apa maknanya? Hukum berlaku bagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas? Zaid bin Sabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku? Karena engkau keluarga Rasulullah. Kenapa Ustaz cium tangan Habib Umar di Istiqlal kemarin? Karena beliau punya silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia berilmu, karena dia beramal, karena dia soleh, maka dia punya keutamaan di hadapan Allah, di pandangan manusia. Cerdas ya, saya nggak beda jauh. Ya, cerdas nggak beda jauh. Jelek-jelek begini ini kan ada gen Nabi Muhammad SAW. Oh ya, sombong dikit saya. Jelek-jelek begini kan ada gennya Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gennya Nabi Adam. Ya, beliau ada gennya Nabi Adam alaihissalam. Ada gennya, artinya punya bakat kecerdasan. Tapi kok kalah tenar? Ini apa ini rahasianya? Biar kita bisa mencontoh, karena ini perlu dicontoh. Sesuatu yang baik perlu dicontoh. Fadhol Ustaz. Kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Habib. Contohnya saya dapat tongkat 2 malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya. Kok bisa saya dapat 2? Ini apa isyaratnya ini? Apa artinya masna wa sulasa? Cie. Jadi kalau Habib bertanya terus terang, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pulang tahun 2008. Pulang dari Maroko 2007. Habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru pulang. Pulang bulan Maret, lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15, Habib. Masih ada sampai sekarang saya simpan untuk kenang-kenangan. Gak ada yang diterima satupun. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair, penerjemah Abdul Somad. Saya nggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau. Saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu, tes dosen di UIN Ciputat. Saya ikut tes dosen, tes bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Semuanya alhamdulillah lulus. Sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal. Tinggal 2. Yang satu saya, yang satu anak UIN. Menurut perkiraan saya lulus. Karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab sudah diuji di Darul Hadis oleh 3 profesor. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua. Saya yakin saya lulus, saya bisa jawab semua. Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban. Saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS, kau nggak lulus, Mat. Lembut aspal Kampung Melayu itu saya bilang.
Saya tidak dendam. Kata-kata Buya Yahya tadi, berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya, yang menidak luluskan itu. Saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya hari ini. Ustadz masih dendam? Tidak, cuman ingat aja dikit. Kata mak saya, pulanglah nak ke Riau. Saya bilang, kita nggak punya koneksi, kita mau kenal sama siapa? Kau pulang aja. Akhirnya saya pulang, ikut tes dosen di UIN, lulus. Saya mengajar, siang saya mengajar, malam saya pengajian di masjid. Subuh Sabtu mengaji hadis, satu subuh satu hadis saja. Saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya. Habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di-share. Tidak ada orang nonton, tapi begitu diusir, banyak yang nonton. Dibully makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully makin terkenal. Itulah, jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. Jawaban saya tidak mengena Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua. Karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuman punya cita-cita sederhana sekali Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah 1 petak, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini lebih dari yang pernah saya pikirkan. Mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya, termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya karena mereka sayang dengan saya, termasuk Habib Novel, walaupun pertanyaannya itu menggugah hati saya. Jazakumullah khairan. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Maka hilanglah iman kepada Quran dalam dirinya. Yang kedua, mengapa kita peduli masalah Palestina? La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yu'ibba li akhi. Sampai kau cinta, sayang kepada saudaramu. Orang Palestina bukan saudara satu negara, bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasan yang pertama, karena ada satu surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu, walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun engkau rajin doa tak tinggal, walaupun engkau tidak pernah absen wirid Yasin, tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, sampai di Maroko tinggal di asrama, dan ada dari Palestina. Sama-sama masak pagi, ada dapur umum. Ketika saya sedang memasak, datang orang Palestina. Abdul Somad, saudaraku sekarang di Palestina tidak bisa memasak. Saya tanya, kenapa? Karena minyak zaitun yang sudah diperas. Mereka makan minyak zaitun. Buah zaitun mereka makan. Minyak zaitun mereka makan. Masuk tentara Israel ke rumah nenek saya, ke rumah pakcik saya, ke rumah saudara saya. Mereka tendang itu tempat minyak zaitun. Tumpah. Kenapa mereka tidak membunuh? Karena orang Palestina tidak takut mati. Orang Palestina ingin mati syahid. Diadakan survei. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami,
Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar, supaya kami lemah, supaya masjid tidak salat berjamaah, supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder, tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka cambuk berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya, supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabik-cabik orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional, tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters, dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid insyaallah. Kalian liput 6 tabligh akbar ini, mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia. Allahu Akbar. Berjuang engkau dengan HP-mu. Berjuang engkau dengan kameramu. Berjuang engkau dengan duitmu. Sama. Saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Allahu Akbar. Tidak diakui imanmu walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun kau rajin doa tak tinggal, walaupun kau tidak pernah absen wirid Yasin. Tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Apa beda filsafat dengan akidah? Filsafat itu hasil pemikiran manusia. Filsafat itu hasil pemikiran manusia. Orang berfilsafat. Sedangkan akidah itu soal keimanan dan keyakinan. Nah, jadi berbeda. Dan filsafat itu bisa menjadi ideologi. Ideologi itu dari kata ide. Nah, ide itu kan buah pikiran. Ide itu buah pikiran. Ideologi itu buah pikiran, arti ideologi. Nah, jadi filsafat itu masuk ke dalam bab itu. Filsafat itu hasil pemikiran manusia. Orang merenung, orang berpikir, menghasilkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat di dalam kehidupan. Kita tak pernah ingin dipuji-puji, karena pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Jangan cari nama, karena bapakmu sudah kasih nama waktu kau lahir. Jangan cari muka, karena Allah sudah kau kasih muka. Allah sudah kasih muka padamu, maka tak perlu lagi mencari muka kepada makhluk. Di saat kau tak memperdulikan pujian dan cacian sama bagimu, karena semuanya sama-sama datang dari Allah, disitulah kau sudah memiliki kekuatan jiwa. Tapi orang sehebat Umar bin Khattab, tuan-tuan, Umar bin Khattab itu Masya Allah tabarakallah, ma masya Umar qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Ini ada satu jalan. Ini jalan kampung, jalan biasa. Ini jalan highway. Kalau Umar lalu di jalan highway ini, maka setan akan cari jalan lain. Dia takut
di jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Begitulah Umar. Ini bukit, ini gunung, ada satu lembah. Kata Nabi, kalau engkau berjalan di lembah itu Umar, maka setan akan berjalan di lembah yang lain. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau Ustaz Abdul Somad sama-sama berjalan dengan setan. Kita ni makhluk yang lemah. Umar bin Khattab yang begitu kuat iman dia, manakala meninggal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cabut pedang dia. Apa kata dia? Man qala inna Muhammadan qad mata, siapa yang mengatakan Muhammad mati, atrib unuqahu, aku pancung kepala dia. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku tebas kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia pun meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayub, Sulaiman. Mereka meninggal semua. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Seakan-akan aku tak pernah mendengar ayat itu. Padahal Umar bin Khattab hafaz Al-Quran. Jadi orang yang selevel Umar bin Khattab pun ketika terkena musibah itu, hilang ayat itu. Padahal 30 juzuk di kepala dia. Apalagilah kita yang juzuk 30. Jadi kalau Abdul Somad malam ini begitu suaranya menggelegar mengatakan, mari kita sabar, mari kita ridha. Sebab ujian itu tak datang ke dia. Bila ujian itu datang, ayatnya hilang, hadisnya hilang. Lalu siapa yang mengingatkan kita? Orang lain datang. Itulah dia makna watawasau bil haq watawasau bisawab. Maka bunyi ayatnya watawasau. Apa beza wassa dengan tawasau? Wa wassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan Ya'qub. Seorang ayah searah saja, monolog, satu arah dia bagi nasihat. Tapi kalau tawasau, hari ini Abdul Somad yang membagi wasiat. Tapi bila Abdul Somad lupa, ayatnya hilang, hadisnya terbang, maka jamaah dari Belaid lah yang akan mengingatkan dia. Kalau saya lupa, sudikah jamaah dari Belaid mengingatkan Abdul Somad? Masya Allah, yang diam itu tanda ridha. Bukan kata saya, kata Nabi. Kata Nabi SAW, as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda ridha. Jadi manakala tadi saya tanya, kalau Abdul Somad ni lupa lalai, dia bersusah hati, ayatnya hilang, siapa yang akan ingatkan? Diam dia. Diam itu tanda ridha. Maka bila datang ujian itu kita diam, tapi diamnya itu bukan diam marah, diam ridha. Suatu ketika Nabi lalu di pekuburan. Manakala Nabi lalu ke pekuburan, ada seorang perempuan yang menangis, anak dia mati, anak dia meninggal. Kata Nabi SAW, sabar, kata Nabi, ini ujian dari Allah SWT. Apa kata dia? Alaika anni li'annaka lam tusab bimusibati. Pergi engkau sana, engkau menyuruh aku sabar sebab bukan engkau yang kena musibah ini. Nabi pun pergi. Nabi pun dia ngamuk macam tu, apalagi saya. Kata dia, pergi sana, engkau mengatakan aku sabar sebab bukan anak engkau yang mati, bukan engkau yang kena ujian. Nabi pergi. Selepas itu datang orang bagi tahu dia, awak tahu tak siapa yang awak halau tadi? Tidak, itu Nabi. Oh Nabi, aku tak tahu, kata dia. Sebab masa itu tak ada poster, tak ada gambar, orang tak tahu tu Nabi Muhammad SAW. Beza dengan sekarang, walaupun orang Belaid tak pernah jumpa saya, tapi dia tahu. Saya kadang di beberapa tempat, saya sedang makan, ada orang tanya, ini Ustaz Somad? Enggak, macam Ustaz Somad.
Datang orang, engkau tahu tak siapa yang kau halau tadi? Tidak, itu yang kau halau untuk Nabi. Dia datang, dia kejar, dia datang sampai ke rumah Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tak tahu kalau tadi itu engkau ya Rasulullah. Aku sabar insyaallah. Kata Nabi, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Pada saat hari pertama itulah sabar. Kalau kedua, ketiga semua ada sabar. Pada saat kuatnya pukulan itu, disitulah sabar yang paling kuat pula balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau sanggup kita menyabarkan diri kita lawan bisikan syaitan, hawa nafsu, maka sesungguhnya kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Anak aku mati fisabilillah. Datang seorang memberikan kabar, assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Anak puan meninggal dibunuh oleh tentara Israel. Menangis dia. Kata yang membawa berita ini, sabarlah, sabar, ini ujian dari Allah. Anak engkau tuh mati syahid, dia insyaallah mati syahid masuk surga. Kata dia, yang aku tangiskan ini bukan aku menangis kenapa anak aku tuh mati. Lalu kenapa engkau menangis? Yang aku tangiskan ini kenapa anakku ini sikit cuma 2, kenapa tak 10, supaya semuanya syahid menghadap Allah. Itu makanya kalau kita tengok orang nangis, jangan kita suruh sabar, kita tanya dulu. Nanti selepas kita bagi nasihat, baru kita malu. Rupanya yang dia tangiskan bukan anaknya mati itu, yang dia tangiskan kenapa anakku mati syahid 2 orang. Kalau aku tahu begitu, anakku lebih banyak dan semuanya syahid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, seorang ibu, manakala datang berita kepada dia, anak engkau meninggal, dia pun menangis. Kata yang membawa berita ini, sabarlah, kenapa engkau menangis? Sabar, ini ujian dari Allah. Yang aku tangiskan ini, kenapa aku tak ikut sekali syahid dengan dia? Begitulah orang-orang yang kalau sudah dalam hatinya itu ada ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban yang paling level paling bawah ini namanya kurban kelas ekonomi. Level paling bawah betul, 1 rumah 1 kambing. Itu level paling bawah. 1 rumah 1 kambing. Lakinya, bininya, anaknya, menantunya, atuknya, neneknya, cucunya kebetulan hidup semua itu. Dipotongnya lah 1 kambing. 1 kambing untuk 1 rumah. Itulah kurban level paling bawah. Level yang di atas, 7 orang untuk 1 lembu atau 1 unta. Dalilnya Nabi bersama para sahabat menyembelih pada tahun Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah memotong 1 ekor onta untuk 7 orang. Karena tempat kita tak ada onta, 1 kambing. Di Kabupaten Kampar 1 kobau. Paling bawah, ini yang atas VIP. Yang paling atas, ini yang paling hebat kurban. Kurban Nabi Muhammad SAW tahun Haji Wada. Waktu Nabi Haji Wada, dipotong Nabi 63 ekor sendiri, dilanjutkan Sayyidina Ali 37. 63 tambah 37, 100 ekor onta sendirian. Level paling bawah, level pertengahan, level paling tinggi. Di antara 3 level tadi, adakah 40 orang 1 kambing? Tak ada. Jadi kalau gitu level mana lah ini?
Jadi Bapak Ibu wali murid, wali kelas, di kelas itu ada 40 anak siswa, maka anak-anak ini berkumpul duit 100.000, 200.000, lalu diserahkannya ke kepala, ke guru, kami untuk kurban. Maka anak-anak itu bersedekah duit, tapi waktu memotongkan kurbannya atas nama satu orang. Atas nama siapa? Wali kelas. Jadi sekolah-sekolah yang menganjurkan siswa-siswa mengumpul duit untuk berkurban, jangan kaburkan pemahaman kurban pada mereka. Kalian bersedekah patungan, 1 ekor kambing diserahkan ke guru, nanti waktu disembelih atas nama 1 orang si guru tadi. Anak-anak itu bersedekah, gurunya berkurban. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau ada yang nyebut tak jelas berarti pokak. Jelas, mikrofonnya mantap. Saya berniat mau meminang teman masa kecil saya yang sudah lama jauh di pesantren dan sudah hafal Quran. Masya Allah, macam sinetron-sinetron. Berdasar dari surah yang sudah saya cantumkan sebelumnya, kira-kira baik atau tidak jika saya melanjutkan niat sedangkan saya sendiri bukan hafiz Quran. Saya juga dulu pesantren cuma 3 tahun. Saya malah cuma setahun. Saya setahun pesantren. Pesantren setahun, pindah aliyah setahun, pindah air molek Nurul Falah setahun. Yang penting kamu sudah melewati proses, tidak hafal Quran tak apa-apa, bawa istrimu hafal Quran bagus. Insya Allah kalau istrimu 30 juz, paling tidak anakmu juz 30. Karena dia teman sambil masak baca Quran. Orang-orang yang hafal Quran itu sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambil nyetrika pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buat teh pun baca Quran. Tapi kalau kau marah-marah, mana tehnya? Tabat yada abi lahabin wa tab. Diamlah kau Abu Lahab. Paling tidak kalau dia baca Quran sedang nyetrika, baca Quran sedang gosok, baca Quran sedang masak, baca Quran sampai nasi yang kau makan berkah, teh yang kau minum berkah, karena bacaan ayat Quran masuk ke makanan-makanan. Bayangkan kalau bini pakai baju you can see masak nasi goreng. Maka tak apa-apa walaupun kau tak hafal Quran. Berdoa mudah-mudahan istri kalian dapat hafal Quran. Tinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'lah, samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu, oh Allah, nggak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Buka Quran digital, baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah.
sedekah ke masjid. Saya mengenang almarhumah emak udah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran malam Jumat, surah Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin, untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya, ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya, berarti saya gila. Ini bukan punya saya, kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhakah? Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ujianku. Ibu ridha menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mematikan Fir'aun dengan air? Kenapa tidak dengan batu? Kenapa tidak dengan petir yang menggelegar? Mengapa dengan air? Karena dulu bayi yang tak berdaya itu dihanyutkan ke tengah air. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan, kami ilhamkan, kami bisikkan ke hati ibu Musa. An ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini akan disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepada engkau sesuai dengan cerita yang kami kehendaki. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia salah satu daripada rasul yang kami pilih. 5 di antara rasul itu, salah satunya adalah Musa alaihi salam. Musa, bayi yang tak berdaya, dicampakkan ke laut, dicampakkan ke sungai Nil, selamat. Bayi yang tak dapat berenang, bayi yang tak ada kuasa, bayi yang tak ada daya upaya, selamat di atas air. Tapi penguasa, raja di atas raja, segalanya bukti-bukti kuasanya sampai hari ini menjadi bukti. Satu di antara 7 keajaiban dunia adalah piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Tapi ternyata air yang dulu menyelamatkan bayi Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun yang amat sangat berkuasa. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Berakhir episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Tunjukkan di mana orang bisa hafal kitab suci sampai hari ini. 30 juz, 114 surat. Imam besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Hasanuddin Sinaga MA, 30 juz ada di kepalanya. Beliau hafal Quran.
Tadi Quran tak beliau buka, tutup aja. Pejam mata. Beliau kalau pejam mata, nampak semua 30 juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, semua ada. Coba kita kolak 2 mangkok. 30 juz di kepalanya, Pak. Ibu berapa? 2 juz, Pak Ustaz. Juz pokat, juz melon. 30 juz di kepalanya. Cita-cita ibu saya yang tidak tercapai sampai sekarang adalah ingin menjadi anak hafal Quran. Saya pulang membawa 2 ijazah, kiri LC, kanan MA. LC dari Al-Azhar Kairo, MA dari Maroko. Mak, aku bawa pulang LC MA. Kok nggak hafal Quran? Di Mesir nggak ada ngapal Quran? Ada, 4 tahun. Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, LC 8 juz. Pulang sekarang min. Setiap naik pesawat hilang 2 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran luar biasa. Yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir, adakah yang mau menghafalnya? Adakah yang mau mengingatnya? Saya paham, saya tahu tentara-tentara banyak yang hafal Quran, banyak yang bisa baca Quran, tapi karena acara petang ini acara nasional, maka pakai qori naturalisasi dari imam besar Masjid Istiqlal. Kami ketika acara di Korem, Wirabima, Pekanbaru, saya lihat pakai baju tentara, naik ke atas. Dalam hati saya, pasti qori nggak datang. Ternyata qori. Saya minta direkam, upload ke YouTube. Supaya apa? Supaya anak-anak yang melecehkan Al-Quran, yang menginjak Al-Quran, melihat itu gemetar dia. Kamu yang ngejek-ngejek Quran, kamu ngejek Quran kan, karena selama ini yang baca Quran itu ustaz, kamu sepelekan. Nih tentara baca Quran, melihat gambar tuh mencret dia langsung. Bapak-bapak dari tentara, bapak nggak perlu ceramah, bapak nggak perlu kultum, cukup dengan seragam tentara, sholat di masjid, Allahu Akbar. Saya tinggal nunjukkan ke anak-anak, lihat tuh, lihat, tentara pakai pistol besi sholat. Ini pistol air nggak sholat. Lihat tuh, tentara, jenderal bintang 4 sholat. Tidak ada hubungan kita dengan Palestina. Itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel. Maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Kita beriman kepada Isa alaihissalam bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai Rasul utusan Allah. Isa lahir di Palestina, besar di Palestina, diangkat dari Palestina. Kita beriman kepada Musa alaihissalam, ditulis namanya dalam Al-Quran. Musa lahir di Mesir dan berhijrah ke Palestina. Namanya 4 kali kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim lahir dan besar di Babilonia, Irak, tapi kemudian dia hijrah ke Palestina. Nabi Ishak di Palestina, Nabi Ismail di Palestina, hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mencari rezeki itu ikhtiar, kaya itu takdir. Nah, ini mesti kuat keyakinannya. Kalau dia cari rezeki, sudah dia cari tak juga dapat, dia mesti takdir. Oh, kalau begitu semua sudah usaha dilakukan, tidak juga dapat, berarti Allah sedang menguji. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar.
jangan mengejek orang yang belum nikah. Saya, kalau ada orang tak nikah, saya tak mau cerita nikah. Kalau ada orang tak ada anak, saya tak mau cerita anak. Kalau ada orang, jangan sakiti hati orang, jaga perasaan orang. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Beda orang sholat dengan gak sholat itu bukan pada rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kalau sholat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, rezekinya lancar. Kalau nggak sholat, nanti dia akan susah, melarat, sakit, bangkrut. Kalau begitu logika pikirnya, nanti orang sholatnya berhenti. Selesai dia sholat, tengoknya, mak, aku sholat makin susah nih. Tetanggaku nggak sholat, makin makmur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ada sebagian manusia itu dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah hidupnya, lalu dia katakan Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Lalu kemudian ketika disempitkan rezekinya, disusahkan dia, lalu kata dia Rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Semua yang datang dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Saat rezeki kita lancar, jabatan kita tinggi, badan kita sehat, itu ujian. Saat usaha kita bangkrut, kita sedang susah, itu juga ujian. Kalau kita sedang umur panjang, badan sehat, karir sukses, lulus ujian itu, kita bersyukur. Kalau kita sedang susah, sempit, bangkrut, sakit, kita bersabar. Dua-duanya lulus. Untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, sholat. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas, nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Sekali pun tak pernah saya ditelepon. 4 tahun di Mesir tak pernah ditelepon. Sekali haam. Maroko 2 tahun sekali pun tidak. Balik saya tanya, kenapa mak tak pernah menelpon? Kalau ku telpon aku rindu, kau balik. Kalau ku telpon, nak sayang oma, tak pernah telinga saya ini mendengar dia sayang oma, enggak. Pergi ku sana, baca. Baca. Kalau ku telpon kau sayang, kau menangis, kau balik, kau jadi hantu. Ada juga masa-masa bandel tuh, lari saya dari Medan. Lari saya pergi saya 5 bulan saya tak sekolah di Riau, saya makan tidur. Kau tidak jadi apa? Tak ada guna sekolah nih mak.
presiden dah ada, gubernur dah ada, gubernur sekolah. Gubernur sekolah. Jadi kau nak jadi apa? Belikan aku kolbisel. Aku nak jual ikan asin. Karena saya tengok pasar market yang mantap waktu itu ikan asin. Kaya orang jual ikan asin. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya pun besar. Pergi dia ke Air Molek, Indragiri Hulu, carinya sekolah, datang Ustadz ceramah ke kampung. Nama Ustadz itu Ustadz Suherman Siregar. Habis pengajian diundanglah Ustadz nih ke rumah, makan segala macam. Habis itu ditanya, Ustadz di Air Molek guru? Iya bu, saya guru. Oh, bisa anak kami masuk? Silakan. Langsung kelas 3 bisa? Oh tak bisa. Karena kalau langsung kelas 3 ini berarti anak pindahan karena nakal. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustaz, tak bisa. Kami tak pilih. Tak mempan makan siang. Rupanya berubah hati Ustaz nih. Lu tengok dulu anak ibu. Mana anak ibu? Bawa anak-anak. Ini anak. Ditengoknya lama. Silakan datang. Jadi rupanya muka saya ini dari dulu memang muka pengibat. Banyak orang ini. Kalau dipeturutkan udah banyak orang nangkap saya. Tapi selalu ditengoknya, tak usah. Terus tengok, kita tangkap Pak, tak usah. Omaknya baru meninggal, kasihan. Oleh sebab itu maka jangan anak dibiarkan tak sekolah lah, tidur lah, tak bisa. Tunjuk aja, tak berhenti merepet. Asal singgah saya ke rumah itu Pak Gubernur, tak berhenti apa. Tapi saya, kenapa Ustaz tak melawan? Tak pernah saya lawan. Kenapa tak salah? Saya mulai hitung itu. Omak Sianu kakinya dipotong gara-gara diabetes mati. Omak Sianu makan kambing, domam mati. Omak Sianu mati. Omakku nilai yang masih bertahan. Ku nikmati aja repet. Alah, asal dia merepet. Kalau kebetulan saya singgah pagi, demikianlah kajian duha kita pagi. Dia pun senyum. Asal malam, inilah kultum malam kita. Orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi biarkan aja lah sampai masanya, hilang juga dia. Saat dia hilang itulah baru kau berkata, andai dia hidup. Andai ku biarkan dia dulu merepet, andai ku turut dulu cakapnya, ada guna menyesal. Maka kalau masih hidup dia, berapa datang, berapa anak-anak muda datang, ada omak kau, ada yang kau lawannya, ada yang Ustaz kesahkan. Apa yang dia minta, ku kasih. Kenapa dikasih ini supaya aku tak menyesal. Kalau tapi namanya manusia tentu kalau diurut balik, apalah yang kesan, satu kesan. Sebelum pergi itu tak saya peluk dia. Mestinya dipeluk, dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian peluk. Sebelum pergi itu peluk dia, ciumlah kening supaya tak bisa. Tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keraguan padanya. Isinya di antara lain hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang buruk bisa menjadi bagus, yang gelap bisa menjadi kurus.
ada rezeki yang tertukar. Karena semua ada, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50.000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluq.